Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak ustaz sekalian serta orang tua yang saya muliakan? Mudah-mudahan kita semua masih dalam perlindungan Allah sampai seterusnya di bulan puasa yang penuh berkah ini. Amin. Dan semoga puasa kita dilancarkan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustaz sekalian, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada video pembelajaran kali ini, yaitu pada mata pelajaran Quran Hadis. Ya, silakan buka bukunya pada halaman 25, pelajaran 13. Ya, di sini kita akan belajar tentang firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu larangan bersikap sombong. Ya, bagaimana bunyi firman-Nya? Ustaz bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تحرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Sekali lagi. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولا تمشي في الأرض مرها innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, yang artinya adalah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Surat Al-Isra ayat 37. Nah, pada ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melarang manusia untuk sombong. Ya, memiliki sifat sombong. Merasa paling hebat dibanding dengan yang lain. Ya. Kenapa, Nak? Karena sifat sombong itu adalah sifatnya setan, iblis. Ya, iblis adalah musuh yang nyata bagi umat manusia. Ketika Allah menyuruh kepada iblis agar sujud kepada Adam, dia enggan untuk bersujud. Ya, dia enggan untuk mematuhi perintah Allah. Ya, apa katanya? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan Adam dari tanah dan aku engkau ciptakan dari api. Aku lebih baik daripadanya. Jadi ini enggak boleh kita ikuti sifat iblis seperti ini. Ya. Kemudian sombong merupakan sifatnya syaitan, sudah jelas. Ya. Syaitan ini dia sudah bersumpah kepada Allah agar dia meminta umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat kelak. Dia menggoda kita, ya, saudara kita yang seiman agar mengikuti jalannya yang sesat itu. Nah, kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Ya, sehebat apapun manusia dan setinggi apapun jabatannya, tapi dia tidak akan mampu menembus bumi Allah. Nah, ya, tidak akan mampu menembus bumi Allah yang sangat luas ini. Kemudian, sekaya apapun manusia tidak akan mampu mengalahkan tingginya gunung. Nah, perhatikan. Gunung, ya, yang tinggi dari bangunan apapun, dia nggak pernah sombong. Emang kita nggak tahu bagaimana cara dia menampakkan sifat-sifatnya. Tetapi kalau kita perhatikan, dia, ya, dapat mengeluarkan lahar atau larva dari dalam dirinya. Ya, itu pun dia tetap patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri-ciri sombong, ya, ciri-ciri orang sombong ada berapa, Nak? Ada 2. Pertama itu apa? Pertama adalah menolak kebenaran, ya. Jadi, Nak, jika ada kebenaran datang kepada seseorang kemudian dia menolaknya, maka dia termasuk kategori orang yang sombong. Ya, dia merasa dirinya yang paling benar dan dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Ya, ketika ilmu, misalnya ilmu di dalam kelas disampaikan dari teman yang satu, padahal itu benar, misalnya pada pelajaran matematika, kemudian dia nggak mau terima, dia nggak mau diajari, ya, ini merupakan ciri-ciri orang yang sombong. Kemudian yang kedua adalah meremehkan orang lain. Nah, ketika kita mempunyai kelebihan, ya, kemampuan, kemudian kita nggak memandang orang lain itu sebagai teman yang baik, dan kita meremehkan dia. Contohnya nih, dalam musyawarah, ya, ada yang usul
pendapatnya seperti ini, tetapi kita langsung mentah-mentah tidak menerimanya. Paling tidak kita dengarkan dulu apa yang dia sampaikan. Ya, ini nggak boleh. Kemudian kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah ya, pertama, rendahkan hati. Ya, rendahkan hati dari segala sifat sombong. Artinya kita nggak boleh tinggi hati ya kepada siapapun, baik itu teman kita, saudara kita, apalagi orang tua. Ini adalah harus kita jaga hati kita dari sifat seperti ini. Ya, maaf. Yang kedua adalah jauhkan diri dari teman yang angkuh. Nah, ini kita nggak boleh berteman ya kepada teman yang memiliki sifat yang angkuh, yang tidak baik. Kalau kita berteman kepada teman yang menjual minyak wangi, kita kan kena cipratan minyak wanginya, aromanya. Ya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, jangan kita bisa dipengaruhi. Paling tidak kitalah yang harus mempengaruhi teman kita yang memiliki sifat buruk tersebut. Ya, mudah-mudahan dia mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Yang ketiga adalah tetap istiqomah dalam berbuat baik. Jangan berubah-ubah, nak. Hari ini baik, besok sudah buruk lagi dibuatnya. Hari ini berbuat baik, besok berbuat buruk, nggak boleh. Tetap istiqomah, ya, tidak berubah-ubah, tetap berbuat baik terus menerus. Yang keempat adalah kesombongan hanya milik Allah. Jadi Allah tuh dialah yang berhak memiliki sifat sombong. Kenapa? Karena dia maha kaya, ya, maha memiliki kekuasaan. Tidak ada yang dapat menandingi dia. Yang kelima, manusia adalah makhluk yang kecil. Nah, kita ini makhluk yang sangat kecil. Kita, ya, kalaupun kita memiliki harta, kita nggak bisa menembus bumi. Kalaupun kita memiliki kekuasaan, kita nggak bisa menggapai tinggi gunung. Jadi kita ini makhluk yang kecil, tiada daya upaya dari kita. Ya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kesimpulan ini yang ada 5 poin ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan Ustadz, anak-anak tetap rendah hati, ya, jangan sombong. Kalau kita punya kelebihan, punya kemampuan dari teman kita, kita tetap rendah hati dan tetap menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat sombong. Nah, alhamdulillah. Sekarang tugasnya buka latihan pada halaman 26, latihan soal. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, alhamdulillah, pembelajaran kita sampai di sini dulu, nak. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ustaz akhiri, selamat belajar dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.